Saya harap aja orang di sebelah itu gak benar-benar membunuh istrinya, ia bergurau. Farida tertawa. Enggak dong, itu kan cuma khayalan. Dia gak ada potongan sebagai pembunuh, Tom. Nanti kamu lihat sendiri kalau berkenalan. Tapi kamu jangan ceritakan soal ini kepadanya ya, takut dia tersinggung. Kemudian Farida menceritakan pertemuannya dengan Irawan dan percakapan mereka lewat telepon. Tommy bersiul hingga nasi yang masih terselip di mulutnya tersembur keluar. Asik ya, ngobrol sama tetangga sebelah aja pakai telepon. Waktu mama di Jakarta, rasanya belum pernah begitu ya. Ah, biarin aja Tom, toh dia yang bayar. Itu kan maunya dia. Tapi enakan begitu kok, jadinya gak dilihat tetangga lain. Apalagi sama Bu Nur itu yang di seberang. Coba kalau dia lihat mama ngobrol lama-lama dengan dia, bagaimana pikirannya nanti? Makanya waktu dia mengundang mama untuk ke rumahnya, melihat-lihat koleksi bukunya, mama bilang mau ajak kamu. Malu dong kalau sendirian. Dia kan tinggalnya juga sendirian. Memangnya kenapa sih, Ma? Kan gak ada apa-apa. Kalau memang gak berbuat jelek kan gak usah takut. Yang mama takutkan itu omongan orang. Mama di sini kan orang baru. Kamu mau kan anterin mama? Mau, sahut Tommy sambil memonyongkan mulutnya. Farida mencubitnya. Mama pikir kamu segan, tapi dalam hal ini kamu memang perlu sebagai pengawal dan penjaga mulut orang. Bukan itu saja, Ma. Saya juga perlu melihat kayak apa orang sebelah itu. Apalagi kalau dia mau berakrab-akrab sama Mama. Tommy seperti ayahnya, pikir Farida, suka melindungi tapi cenderung posesif. Ada saat di mana dia menyukai hal itu, tapi ada saat lain di mana dia justru merasa terkekang. Sekarang ceritakan tentang dirimu sendiri, Tom. Gimana di tempat kos? Baik-baik saja. Oh, saya barusan pindah lagi, Ma. Pindah lagi? Dalam 2 minggu kau sudah 2 kali pindah. Kok gitu sih? Habis tantenya cerewet benar, Ma. Ini gak boleh, itu gak boleh. Apalagi yang belakangan, galaknya bukan main. Katanya kalau mau serba boleh sih tinggal aja di rumah sendiri. Kurang asem gak coba, Ma? Kamu harus bisa menyesuaikan diri dong. Setiap tempat punya aturannya sendiri. Kamu gak boleh seenaknya, Tom. Tapi gak apa-apa kok, Ma. Kalau gak betah, pindah aja. Beres. Tempat kos kan banyak. Kalau pindah-pindah terus, buang waktu dan tenaga, Tom. Gak apa-apa, Ma. Saya senang aja cari pengalaman kok. Ingat, kamu sudah janji, Tom. Jangan macam-macam ya. Iya. Saya kan sudah janji sama Mama. Percaya deh, kalau cuma begitu sih gak apa-apa dong. Habis kalau gak betah, masa dipaksain, Ma? Dengan pindah-pindah justru jadi pengalaman. Kata teman saya yang sudah pengalaman, gituan sih udah lumrah. Kalau kebetulan dapat yang cocok, baru kita bisa nyangkut lama di situ. Iya gak, Ma? Iya deh. Tapi kamu sekamar sendiri kan? Jelas dong. Mana enak sekamar berdua atau bertiga. Bisa cari penyakit. Syukurlah kalau kau sendiri berpendapat begitu. Dan kalau kau sudah mendapat kamar sendiri, jangan sekali-kali menerima orang menginap ya, sahabat karib sekalipun.
Saya tahu alasan Mama, kata Tommy sambil tertawa. Memang betul, tapi jangan anggap sebagai gurau loh Tom. Itu serius, lebih baik menghindari sebelum terjadi. Sudah terbukti banyak anak muda sekarang yang suka begituan. Iya, saya tahu kok, Mak. Saya ngerti. Saya kan udah gede. Farida mengerutkan kening. Kau jangan menganggap Mama cerewet loh, Tom. Enggak kok, Mak. Mama memang bener kok. Farida tersenyum. Tommy sudah pintar menghadapinya. Ia menahan keinginannya untuk bertanya lebih banyak. Biarkan Tommy makan dulu. Pasti akan menyedihkan untuknya kalau tiba-tiba selera makan Tommy lenyap lalu meninggalkan isi piringnya tanpa dihabiskan. Dia paling benci melihat orang makan meninggalkan sisa, apalagi kalau banyak. Betapapun sedikitnya, makanan itu adalah hasil dari keringat dan juga berarti hidup bagi orang yang kelaparan. Tommy makan lahap dan meninggalkan piring yang licin. Dalam hal itu ia memang tak pernah mengecewakan ibunya. Nafsu makannya selalu baik kecuali kalau sedang sakit. Sorenya mereka duduk bersama lagi. Farida menghidangkan makanan kecil, talas goreng. Tinggal di Bogor enak ya Ma, talasnya enak, buah pisangnya juga bagus-bagus. Waktu Mama di Jakarta rasanya saya kok nggak pernah makan talas, ujar Tommy di sela kesibukannya mengunyah. Farida tertawa. Tentu Tommy cuma bergurau, begitulah Tommy kalau sedang keenakan menikmati sesuatu. Lama-lama juga kau akan bosan. Oh, pasti enggak. Lain kali dibuat getuk dan lain kali lagi bikin keripik ya, Ma. Tommy mengajari Farida. Farida mengiyakan. Hari Senin ada ulangan, Ton? Ada, tapi saya sudah belajar sebagian waktu di bis tadi, Ma. Sebagian lagi besok. Kalau belajar hafalan jauh-jauh hari bisa lupa lagi, Ma. Farida mengangguk. Ia tak pernah memberi aturan ini itu kepada Tommy dalam hal belajar. Sejak Tommy di SMU, yang penting adalah hasilnya dan ia cukup puas akan prestasi Tommy. Tentu saja sekarang ia lebih suka bila Tommy menghabiskan waktunya bersamanya. Seminggu tak bertemu membuat ia kangen. Tak henti-hentinya ia memperhatikan wajah Tommy, ekspresinya, gaya bicaranya, dan segala-galanya. Sesudah itu, hampir saja pikirannya mengembara kembali kepada Gunawan. Tentu itu tidak patut, Tommy bukanlah ayahnya. Ma, tadi waktu saya turun dari bemo, saya melihat cewek cakep di rumah seberang. Siapa sih itu? Siapa sih dia? Oh, itu dia putrinya Bu Nur, namanya Sonia. Nanti juga kau bisa mengenalnya asal rajin pulang ya, kata Farida tertawa. Tapi kalau ibunya usil, apa anaknya usil juga, Ma? Belum tentu. Iya deh, mudah-mudahan aja dia nggak kayak ibunya. Iya, mudah-mudahan, saut Farida dengan serius. Tommy memandang ke arah jam. Mama nggak jadi ke rumah sebelah? Ia bertanya. Ngapain? Loh, kok ngapain? Kan tadi bilang mau dianterin. Oh itu, jangan sekarang dong Tom. Masa dia baru saja mengundang? Sudah segera muncul. Malu-maluin aja. Kelihatannya nafsu banget. Nantinya. Gengsi sedikit dong. Tommy terbahak. Saya nggak sangka Mama juga suka gengsi-gengsian. Itu perlu supaya lebih dihargai. Gengsi itu ada saatnya, Tom. Wah, saya mesti belajar banyak dari Mama. Ngeledek atau bener-bener nih? Bener-bener, Mah. Lalu telepon berdering.
Nah, itu pasti dia, seru Tommy sambil menunjuk ke arah rumah Irawan. Hus, belum tentu, saut Farida sambil bangkit. Taruhan? Ajakan Tommy belum sempat disahuti karena telepon sudah diangkat Farida. Segera tampak senyum Farida. Ia mengacungkan ibu jarinya ke arah Tommy, pertanda dugaan Tommy itu benar. Bu Ida, tadi saya melihat anak muda turun dari bemo lalu masuk ke rumah ibu. Dia pasti Tommy, bukan? Kata Irawan. Bener, Pak. Kalau begitu, kapan ibu mau ke rumah? Saya ingin kenalan dengan putra ibu. Farida memonyongkan mulutnya. Kalau dia mau kenalan, mestinya dia kan yang datang ke sini, bukannya sebaliknya. Tommy memandang ingin tahu. Farida tersenyum padanya. Ya, saya sudah menceritakan perihal Anda kepadanya. Kapan-kapan lah, Pak Irawan. Saya akan mengajaknya, kata Farida sambil mengerling kepada Tommy. Tommy tertawa tanpa suara. Kenapa tidak sekarang saja, Bu? Saya tunggu loh. Wah, gimana ya? Katanya dia ada ulangan hari Senin. Kayaknya lagi belajar di kamarnya. Oh, kan gak lama, Bu. Belajar terus juga bisa capek. Soalnya minggu depan saya harus keluar kota untuk beberapa hari. Saya memang sering keluar kota, Bu. Tugas kantor. Kalau begitu, nanti saya tanyakan dia dulu ya, Pak. Bujuk saja, Bu. Saya ingin sekali meminjamkan buku saya pada Ibu. Pasti bermanfaat. Pendeknya, banyak informasi mengenai kriminalitas sedunia ada pada saya. Pikiran melintas di benak Farida. Bila dia memang sangat ingin meminjamkan bukunya, kenapa tidak langsung diberikan saja lewat dinding tembok? Dia tak usah datang sendiri. Nanti ibu bisa memilih, sambung Irawan sebelum Farida sempat bicara. Baiklah, tunggu sebentar ya, Pak. Farida meletakkan telepon di atas kotak musik lalu ia menuju ke arah Tommy. Hayo, Mama mau nanya apa? Tanya Tommy. Gurau Tommy. Kita iyakan saja ya. Ih, terserah Mama. Yang ngatur kan Mama. Farida mencubitnya lalu kembali lagi ke tempat telepon diletakkan. Halo? Katanya mau, Pak. Wah, bagus. Saya tunggu ini sekarang. Tak lama kemudian mereka sudah berada di depan pintu pagar rumah sebelah. Farida bersyukur karena tidak melihat tetangga lain yang lain di depan rumah mereka, lebih-lebih di rumah yang di seberang. Pintu pagar tak terkunci. Tommy membukanya lalu mengiringi langkah ibunya. Lalu mata Farida tertuju ke barisan pohon bunga tasbih di samping. Dalam keremangan kondisi mereka tak begitu kentara. Toh tampak jelas adanya suatu keanehan, sesuatu yang tidak biasa. Mereka bagaikan barisan yang ganjil, seperti sepasukan serdadu kurus kering yang lemah tapi masih mampu berdiri tegak. Sret-sret, tiba-tiba bulu roma Farida berdiri. Begitu saja, buru-buru ia memalingkan matanya dari sana. Mungkin keganjilan itu terlalu merasuk, terlalu menyentuhnya. Dia terlalu peka. Irawan menyambut mereka dengan senyum dan sapa yang ramah. Dijabatnya tangan Tommy erat-erat. Ayo, silakan masuk. Maafkan kalau rumah saya agak berantakan. Maklum, saya merapikannya sendiri. Mungkin selera keindahan saya kurang, ia mengakui. Tapi Farida menganggap rumah Irawan cukup rapi, mungkin tak kalah rapi dibanding rumahnya sendiri. Atau mungkin juga dia ekstra merapikan karena akan ada tamu. Irawan mengajak mereka masuk ke dalam. Berbatasan dengan ruang tamu yang kecil terdapat ruang duduk yang lebih luas.
Di sana ada seperangkat TV, video, dan stereo set. Lalu ada rak buku yang melekat sepanjang dinding. Nah, ini bukunya, Bu. Bagian sini khusus buku kriminal. Itu deretan buku Ibu. Kelihatannya sedikit ya dibanding yang lain. Ibu harus menambah lagi dengan banyak yang lain nanti. Siapa tahu dengan membaca buku-buku ini dorongan untuk Ibu jadi lebih besar. Koleksi buku Irawan membuat Farida menelan liur. Baik fiksi maupun non-fiksi sama-sama menggetarkan perasaannya. Dia sendiri tak pernah seserius itu mengumpulkan buku-buku, justru Gunawan yang selalu membelikan untuknya. Pilih saja, Bu, ambil yang banyak. Tak usah buru-buru dikembalikan. Tak usah buru-buru dikembalikan. Irawan menganjurkan. Dan Tommy suka baca juga? Silakan ambil. Tommy menggaruk-garuk kepalanya. Wah, bahasanya Inggris, Om. Inggris saya masih payah. Percuma, nggak ngerti nanti, ujar Tommy sangat menyesal. Oh, sayang sekali. Irawan ikut menyesali, lalu ia menasihati Tommy tentang pentingnya bahasa Inggris. Paling tidak menguasai secara pasif supaya bisa baca buku. Banyak ilmu didapat dari buku. Tommy mengangguk membenarkan. Tiba-tiba ia merasakan kebenaran nasihat Irawan. Dulu ibunya sudah menganjurkan agar mengikuti kursus bahasa Inggris, tapi ia menolak karena merasa sudah cukup mampu mengikuti pelajaran itu di sekolah. Ulangan bahasa Inggrisnya selalu bagus, jadi buat apa kursus lagi? Tapi ternyata ilmu itu gunanya bukan cuma untuk memperbagus angka ulangan. Sementara mereka berbincang-bincang, Farida memilih buku. Inginnya memang mengambil banyak, sebab yang ini bagus, yang itu pun bagus. Tapi ia malu, nanti dikira serakah. Akhirnya ia mengambil 5 buah. Itu pun rasanya sudah kelewat banyak. Sudah ditimang-timangnya untuk dikembalikan lagi beberapa buah. Ah, sudahlah, ambil saja semuanya, Bu. Tiba-tiba Irawan menganjurkan hingga Farida jadi tersipu. Setelah selesai memilih buku, rasanya kurang pantas kalau mereka segera pamitan. Jadi mereka duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Irawan sudah lebih dulu mengambil 3 botol Coca-Cola dingin dari lemari es di sudut. Jelas minuman yang dihidangkan itu harus diminum dulu. Saya seorang insinyur elektro, begitu Irawan memperkenalkan diri. Saya bekerja di perusahaan yang merupakan kantor cabang dari pusatnya yang ada di Jakarta. Lalu ia menyebut nama sebuah perusahaan yang terkenal. Tapi ya itulah, sebagai teknisi saya sering kali ditugasi kerja di luar kota, jadi terpaksa rumah ini sering ditinggalkan kosong. Tapi di sini aman kan, Om? Tanya Tommy. Oh, cukup aman. Tak usah khawatir tentang hal itu. Wilayah ini memiliki petugas keamanan sendiri yang cukup bertanggung jawab. Kita para warga membayarnya tiap bulan. Farida mengangguk. Ia sudah memahami hal itu. Lalu Irawan membicarakan lagi beberapa buku Farida, mana yang disebutnya menarik dan mana yang kurang. Asal jangan kurang sadis. Saya sendiri tidak menyukai kesadisan, Pak. Nonton pertandingan tinju aja saya nggak berani, kata Farida tertawa. Ya, Mama agak penakut kok, Om. Tommy membenarkan. Wah, lain dengan saya dong. Dengan membaca buku-buku seperti itu justru saya jadi berani, kata Irawan sambil tersenyum. Memangnya dulu Om penakut juga? Tanya Tommy. Irawan tidak menjawab, ia cuma tertawa. Sedang Farida memandang dengan khawatir kalau Irawan tersinggung. Kadang-kadang Tommy suka bicara seenaknya. Banyak yang dibicarakan Irawan, tapi tak pernah menyinggung bekas istrinya. Farida juga tak berani menanyakan, mungkin nanti. Akhirnya mereka pamitan. Setibanya di teras, Farida melihat lagi pohon bunga tasbih tadi. Pak,
Pohonnya itu kok tampak merana sih, katanya sambil menunjuk. Lama tak ada jawaban. Dengan heran Farida menoleh. Ia melihat ekspresi Irawan seperti terpesona. Pandangnya tidak tertuju kepadanya, melainkan kepada pohon itu. Irawan seolah melihat sesuatu yang ganjil juga. "Pak," panggil Farida pelan. Oh iya, saya juga baru menyadari hal itu. Kenapa ya? Ah, em, eh, mungkin nggak cocok ditanam di sini. Tapi saya lihat di sini banyak yang menanam subur-subur kok. Irawan mengangkat bahunya. Entahlah, saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin kena penyakit. Saya sendiri tidak menyukai tanaman, jadi saya tidak memusingkan pohon-pohon. Untung saja saya tak perlu menyirami. Coba kalau seperti di Jakarta, pasti sudah mati semua. Tapi penataan kebun ini cukup rapi kok, Pak. Oh, itu hasil kerja istri saya dulu. Baru kali ini dia menyebut istrinya, pikir Farida. Seleranya manis ya, Pak. Ia mencoba memancing. Irawan menutup mulutnya, pandangnya menjadi kaku. Buru-buru Farida mengajak Tommy berlalu setelah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Irawan. Begitu memasuki pintu pagar rumahnya, Farida segera memberi tanda kepada Tommy dengan meletakkan jarinya di mulut. Pertanda jangan bersuara, lalu ia berlari ke tembok pemisah. Di sana ia berjingkat, tentu saja Tommy ikut-ikutan berbuat yang sama. "Shh, shh," desis Farida. Mereka melihat Irawan masih di sana, punggungnya ke arah mereka. Dia sedang menghadap arah pohon bunga tasbih tadi, mungkin sedang mengamat-amati. Beberapa saat lamanya dia begitu, lalu ia berbalik pelan-pelan dan memandang ke arah rumah Farida. Cepat-cepat Farida menarik kepalanya sambil menarik Tommy juga. Kemudian ia berjalan masuk rumah dengan agak membungkuk. Tommy melakukan hal yang sama walaupun tak mengerti. "Apa-apaan sih, Mah?" tanya Tommy tak sabar setibanya di dalam. "Enggak apa-apa, Mama cuma kepingin tahu saja. Pohonnya itu aneh sih. Apa iya dia baru menyadari? Padahal kalau mau masuk rumah kan harus melewatinya lebih dulu. Tapi ketika Mama memberitahu kok dia bengong." "Bener, Ma, saya juga heran. Pantasnya ingat istrinya." "Iya, mungkin juga. Itu pun terpikir oleh Mama. Kasihan juga ya. Mama jadi nyesel sudah menyinggung istrinya tadi. Dia sudah baik sama kita. Kelihatannya dia naksir sama Mama." Farida kaget. "Oh, kau ngomong sembarangan. Tadi matanya ngeliatin Mama terus. Tuh waktu Mama milih buku ngomongnya sih sama saya, tapi matanya dia ngeliatin Mama dari atas ke bawah deh." Farida tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Tommy bisa sekritis itu. "Kau harus ingat bahwa dia seorang penggemar, Tom. Sebelumnya dia sudah mengenal Mama lewat buku karangan Mama. Lihat saja, semua buku Mama ada di sana. Karena itu dia memandang Mama penuh selidik, bukannya naksir. Orang setua Mama, siapa sih yang mau naksir?" Farida menenangkan Tommy. "Mama kan masih cakep. Dulu kalau saya jalan sama Mama kan banyak om-om yang ngelirik." Farida tertawa. "Itu kan dulu. Oh, sekarang juga kok. Ya sudah, tapi kamu jangan sembarang sangka. Nggak enak nanti orang nggak apa-apa kan malu." Dia yang bermaksud baik pun jadi malu. Mama kira dia penggemar yang fanatik. Coba kalau kamu ketemu Madonna misalnya, matamu juga pasti melotot, bukan? Tommy tak memberi komentar lagi, ia cuma tertawa. Di balik-baliknya buku-buku yang dipinjam ibunya tadi. Wah, banyak kalimat yang digaris-garis, Ma. Ada garis merah, ada garis biru. Mungkin itu yang dianggapnya penting, kata Farida sambil ikut melihat-lihat.
Rupanya serius betul membacanya seperti orang mempelajari. Mama aja nggak pernah begitu ya. Mama kan lain. Pantasnya dia jadi dosen dalam ilmu apa ya? Oh iya, ilmu kejahatan, seru Tommy. Oh, kamu? Iya, pikir saja pembicaraannya barusan tentang buku Mama. Mestinya taktiknya begini. Cara membunuhnya begitu. Dan membongkarnya begini. Ngajari orang kayak gitu, kenapa bukan dia aja yang ngarang? Maksudnya baik, Tom. Dia bisa membuat Mama tambah pinter. Memangnya Mama mau berguru sama dia? Enggak dong, saut Farida menekan rasa herannya. Kenapa Tommy bersikap antipati terhadap Irawan? Apa karena perhatian yang ditunjukkan Irawan terhadapnya? Tapi ia tak ingin mengorek masalah itu. Ia berpikir untuk mengalihkan pembicaraan. Buku-buku itu disusunnya dan dimasukkannya ke dalam lemari. Tapi Tommy belum puas mengutarakan perasaannya tentang Irawan. Jangan-jangan orang itu sakit, Ma. Orang itu siapa? Om Irawan. Sakit apaan, Tom? Sakit ininya, Tommy menunjuk dahinya. Habis sudah tinggal sendirian, bacanya buku-buku gituan melulu. Hobi orang kadang-kadang aneh, Tom. Pokoknya kita lihat aja deh. Lama-lama juga ketahuan kalau dia memang betul-betul sakit. Lain kali kalau Mama mau mengembalikan buku atau meminjam lagi, ajak saya ya, Ma. Iya, tentu saja, Farida mengangguk serius. Sebenarnya ia merasa geli campur was-was apakah Tommy iri hati kepada Irawan atau bermaksud jadi pelindung. Atau ada yang lain? Sebenarnya malam itu Farida ingin mulai membaca salah satu buku yang barusan dipinjamnya, tapi khawatir mengganggu perasaan Tommy. Jadi ia akan menunda niat itu sampai nanti, kalau Tommy sudah kembali ke Jakarta. Ia mengisi waktu dengan mengajak Tommy ke salah satu kamar. Disinilah Mama menyimpan semua barang-barang Papa. Ia mengisi waktunya dengan mengajak Tommy ke salah satu kamar. Disinilah Mama menyimpan semua barang-barang Papa, tapi belum sempat dibereskan semua. Tommy memandang berkeliling, ada meja tulis, kursi malas, lemari, kemudian 3 dus besar masih terikat erat terletak di lantai. Itu barang-barang kecil yang nanti Mama masukkan lemari, soalnya lemari itu masih kosong. Belum sempat sih, Tom. Mama mau dibantuin? Enggak usah, Tom, biar Mama sendiri aja, saut Farida buru-buru. Dia tahu betul apa akibatnya kalau Tommy membantu. Bukan saja akibatnya bisa berantakan, komentarnya pun bisa terlalu banyak perihal barang-barang yang dilihatnya. Dengan demikian pekerjaan bisa tak kunjung selesai. Lalu mata Tommy tertuju ke meja tulis, di atasnya terletak tas kerja ayahnya. Dia ke sana dan mengangkatnya. Ih, berat. Masih banyak isinya, Ma. Pokoknya masih seperti dulu. Gak pernah dibuka? Enggak, buat apa? Papa kan gak punya masalah dengan kantornya. Pekerjaannya selalu rapi dan beres. Tak ada rahasia yang dia simpan. Perusahaan pun gak pernah tanya apa-apa. Tapi siapa tahu, Ma. Buka ya, Ma. Jangan Mama gak tahu nomor kombinasinya. Saya tahu kok, gampang bukanya. Jangan Oh Mama, siapa tahu ada petunjuknya di dalam yang bermanfaat buat kita, bujuk Tommy. Nanti sajalah, jangan sekarang. Berapa nomornya, Tom? Tommy menyeringai. Saya tahu Mama mau mengaduk-aduk sendiri aja, ya kan? Ayo, kasih tahu. Tommy memberitahu setelah menggoda ibunya lebih dahulu. Farida mengingat-ingat nomor itu. Diam-diam ia merasa gemas kepada Tommy. Anak itu telah mengobarkan sesuatu yang tadinya tak pernah ada. Bab 4. Minggu sore Tommy kembali ke Jakarta. Begitu Tommy lenyap dari pandangan,
Farida bergegas masuk rumah kembali untuk terus menuju kamar penyimpanan barang-barang Gunawan. Dia sampai heran sendiri akan antusiasmenya, sesuatu yang membuatnya malu sedikit sendiri, tapi merasa terdorong untuk melakukannya. Tas kerja Gunawan sudah berbunyi ceklek, tanda terbuka. Ketika telepon berdering, pikirannya segera tertuju kepada Irawan. Diakah? Itu terasa menjengkelkan, setiap dering telepon kini disangkanya dari sana. Ternyata kali ini memang benar. Tommy sudah pulang, Bu? Iya, sahutnya. Tidak mengganggu bila kita berbincang-bincang sebentar. Kalau Ibu ada kesibukan, katakan saja. Apalagi kalau sudah menulis, wah, jangan sampai terganggu. Oh, sama sekali tidak mengganggu, Pak. Syukurlah, saya ingin membicarakan yang semalam, Bu. Pengamatan Ibu tajam loh. Maksud saya terhadap pohon bunga tasbih itu. Padahal ketika itu penerangannya suram. Itu bagus sekali. Saya pikir orang yang cermat memperhatikan sesuatu dimanapun berada, hingga kejanggalan sedikit saja segera tertangkap. Seorang pengarang seperti Ibu memang sudah seharusnya memiliki kecermatan seperti itu. Bersambung.